Gimana Pak? Apakah sudah muncul? Belum. Nah, itu sudah mulai. Ya, sudah ya. Ibu. Ya, oke, mulai. Oke, ya. Sudah ya, Pak? Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Betul. Yes. Siapakah di antara temanmu yang tidak masuk hari ini? Gak ada, Bu. Masuk Hadir semua, semua. Semua. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa khusus pagi ini spesial yang akan memimpin adalah Bu Guru. Mari kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Wah, anak, sepertinya Bu Guru lihat anak-anak kurang semangat nih. Kita tepuk-tepuk dulu ya supaya semangat. Kita tepuk PPK seperti biasa. Nanti yang akan dipimpin oleh Bu Guru, anak-anak mengikuti Bu Guru ya. Ya, Bu. Anak-anak Iya, mengikuti Bu. Bu Guru ya. Iya, Bu. Tepuk PPK. Religius. Nasionalis. Mandiri. Gotong Royong. Integritas. Ya, sip. Semangat. Untuk selanjutnya, seperti tadi dikatakan bahwa tepuk PPK itu ada nasionalis ya. Untuk meningkatkan rasa nasionalis kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Terima kasih. Anak-anak, sekarang coba perhatikan lingkungan di sekitar anak-anak. Coba tengok bersama apakah lingkungannya sudah bersih? Aduh, aku nggak kayak mana masukkan. Sudah, Bu. Sudah bersih belum? Di dekat saya itu sekolahnya ada sampah banyak. Wah, Saya bersih, Bu. berarti Rumah saya bersih. yang sudah bersih berarti mencintai lingkungan ya. Nah, sekarang yang lingkungannya masih kotor, berarti tugas anak-anak besok adalah bersama-sama keluarga atau ya, warga yang lainnya membersihkan tempat itu supaya tempatnya lebih bersih dan sehat. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran 2. Dengan tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah diberikan masalah dan mengamati gambar, anak-anak dapat menganalisis hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan. Yang kedua, tujuannya adalah setelah mengamati video yang tadi sudah Bu Guru bagikan di grup WA, anak dapat membuat tata pikiran contoh cara menjaga lingkungan dengan benar. Tujuan yang ketiga hari ini adalah setelah mengamati video langkah-langkah membuat montase yang tadi sudah Bu Guru berikan di grup WA, anak dapat menganalisis teknik membuat montase dengan benar. Dan tujuan yang keempat pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengamati video tadi yang diberikan oleh guru di WA Group, anak dapat membuat montase dari bahan bekas dengan kreatif yang sudah disiapkan alat-alatnya hari kemarin ya anak-anak. Ya, Bu. Iya, sekarang
kita lanjutkan. Tahukah anak-anak antara gambar A dan gambar B? Sekarang kita lihat dulu gambar A. Ada yang mau berkomentar? Silakan amati bersama gambar A. Jorok Bu. Semuanya betul Bu. Iya, Banyak sampah. Banyak sampahnya Pak. iya benar. Ada lagi jawabannya? Kayak gitu apa Iya, enggak? benar. Banyak penyakit. Banyak sampah. Itu tempatnya di mana ya? Di sungai Bu. Sungai. Di sungai. Ya sungai, banyak sampahnya. Terus banyak bekas daun-daun itu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang gambar B. Coba amati gambar B. Gambar apakah di situ? Asap Bu. Banyak asap. Banyak asapnya Bu. Iya. Banyak itu sampah juga Bu. asap. Ada sampah, Iya, ada asap betul. juga. Pinter. Sekarang kita bahas bersama hasil diskusi kita. Yang tadi gambar A itu adalah karena kebiasaan masyarakat yang belum sadar akan lingkungan. Ya, mereka jadi membuang sampahnya sembarangan. Akibatnya apa coba kalau membuang sampah sembarangan? Banjir Bu. Pinter. Terus Sakit Bu, sakit. iya. Bau. Banyak Bau, Pinter. penyakit. Pinter. Kalau di sungai banyak ikannya, apa yang terjadi kalau banyak sampahnya? Ikannya mati. Ikannya mati, Bu. Nggak ada ikan Bu. Sehingga kita tidak bisa. Iya pinter. Sehingga ikannya mati. Yang harusnya kita bisa makan ikan, karena ikannya pada mati, akhirnya kita tidak bisa makan ikan ya. Untuk gambar yang B itu kenapa kok ya gambarnya seperti itu? Pabrik kayak itu Bu. Banyak pabrik Bu. Iya, asap yang dihasilkan dari pabrik industri perkotaan itu bisa juga disebabkan karena asap. Selain pabrik, di situ bisa juga dari asap kendaraan bermotor, ya, yang bisa menyebabkan polusi udara, sehingga kita tidak bisa mendapatkan hak menghirup udara dengan bersih. Seperti itu ya. Jadi kita simpulkan bahwa antara gambar A dan gambar B itu kita wajib mengetahui hak dan kewajiban kita. Kewajiban kita berarti yang pertama tidak membuang sampah tadi ya, supaya kita mendapatkan apa yang harus kita dapatkan. Dan gambar B juga sama kewajibannya. Selain gambar asap kan ada kendaraan bermotor ya, itu juga dikurangi. Selanjutnya anak-anak bisa amati cerita dari Bu Guru. Apakah sudah terlihat teks bacaannya? Sudah Bu. Iya. Ada yang bersedia membacakan teksnya? Saya Bu, Baik, silakan. pergi ke pasar. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli satu ibunya. Hari itu, pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian tengah dan mencari penjual sapu ijuk. Tak berapa lama, Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang datang dari sampah. Lani dan Beni juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya, penjual ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya. Iya Udin, ayo kita pergi, sahut Beni. Mengapa baunya bisa seperti ini teman-teman? Tanya Lani. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Wah, kalau seperti ini terus, bisa nanti terjadi banjir. Karena aliran air tidak lancar, Udin. Apa
apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Salah satunya kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Beni. Dalam hati, mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu, Lani, Beni, dan Udin mendapat pengalaman bersyukur. Sudah, Bu. Iya, terima kasih. Bu Guru kasih bintang ya. Terima kasih karena sudah membacakan teks. Nah, dari teks yang tadi kita diskusikan bersama-sama. Nanti hasil diskusi silakan anak-anak tulis di buku dan hasilnya nanti kita bahas bersama-sama. Bu Guru kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya ya. Silakan boleh dikerjakan dari sekarang. Iya, Bu. Sudah selesai ya? Sudah, Silakan Bu. nanti. Iya, silakan nanti hasilnya difoto atau ada yang ingin mempresentasikan hasilnya? Ada yang ingin mempresentasikan hasilnya? Oke, kalau tidak ada, nanti hasilnya silakan difoto saja, kirim ke WA grup ya anak-anak. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, untuk selanjutnya kita amati video penjelasan kegiatan menjaga lingkungan yang tadi sudah Bu Guru bagikan videonya di grup WA. Ya, ada yang sudah menonton videonya? Sudah, Bu. Ya, pinter. Setelah itu, anak-anak silakan buatlah peta pikiran, contoh cara menjaga lingkungan. Misalnya, tadi yang sudah mengamati video, ini kan ada kolom nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Anak-anak tuliskan contoh cara menjaga lingkungan berdasarkan video yang tadi. Misalnya, di sini Mbak Yuli menuliskan contoh menjaga lingkungan yang tadi sudah ditonton, misalnya nomor 1 ditulis tidak membuang sampah sembarangan atau membuang sampah pada tempatnya. Terus yang kedua juga sama ditulis nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Seperti itu ya anak-anak? Iya, Bu. Oke, sekarang kita lanjutkan kegiatan mencintai lingkungan itu bisa diaplikasikan melalui montase. Apakah anak-anak ada yang tahu apa itu montase? Saya tahu, Bu, yang nempel-nempel gambar. Nempel-nempel Iya, itu, Bu. Yang menempel-nempel nanti dijadikan Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi, montase adalah karya seni tempel yang mengkombinasikan gambar-gambar dari berbagai sumber menjadi susunan karya seni baru. Ya, berikut adalah contoh montase. Coba ini gambar apa? Yang ini yang Bu Guru tunjuk di sini. Oh, Yang lagi pakai nyiram baju warna tanaman. putih. Pinter. Terus yang bajunya merah sedang Lagi apa? nyangkul. Dia mau Nyangkul, nanam Bu. Iya. Mau nanam pohon. nanam pohon. Pinter. Terus ini yang perempuan pakai baju warna ungu? Memegang pohon, mau ditanam. Yang pohon, Bu. Iya. Jadi gambar-gambar ini diperoleh dari bisa saja koran bekas atau majalah yang sudah tidak terpakai, digunting-gunting, nanti baru ditempel pada kertas. Seperti itu ya anak-anak? Iya, Bu. Ya, supaya lebih jelas, sekarang video untuk teknik pembuatan montase yang tadi sudah Bu Guru bagikan di grup, itu nanti untuk memperjelas bagaimana langkah-langkah membuat montase. Seperti itu ya.
Nah, berarti tugas anak-anak adalah yang pertama itu setelah menyiapkan alat-alat montase yang kemarin sudah disiapkan, nanti anak-anak silakan boleh mulai membuat montase dan nanti hasil dari montase itu silakan dikirim ke WA Bu Guru. Begitu ya anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Bu, kalau saya montasenya itu gambarnya ngeprint dulu, saya cari di internet, saya print, saya gunting lagi, boleh? Wah, pinter, boleh. Ada yang lain? Udah deh kayaknya. Sudah ya. Udah, Baik, Bu. ya, pinter. Mari kita refleksikan bersama. Setelah pembelajaran ini, nanti anak-anak mengerjakan evaluasi dari Bu Guru dan akan Bu Guru bagikan linknya melalui WA Group ya. Di situ ada soal pilihan ganda yang berjumlah 10 dan nanti anak-anak silakan boleh mengerjakan, klik linknya, dikerjakan 10 soal itu, jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan. Nanti setelah mengerjakan, anak-anak di situ bisa langsung mengetahui berapa nilainya. Seperti itu ya anak-anak? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Iya, marilah Bu. kita simpulkan bersama-sama pembelajaran hari ini. Tadi sebelum Bu Guru menutup pembelajaran, apa yang sudah anak-anak pelajari tadi yang pertama awal pembelajaran? Itu Bu, yang lingkungan Iya, kotor Lingkungannya Bu. kotor, Bu. Baru cara Iya. menjaga lingkungan. Iya, pintar. Ya, Bu, Iya. sama montase. Apa yang anak-anak rasakan setelah pembelajaran hari ini? Ini saya senang waktu Jadi bikin montase. senang, Bu. Senang, Bu. Iya, tetap semangat ya, meskipun dengan belajar seperti ini di suatu situasi pandemi yang sedang merebak, tetapi anak-anak tetap semangat. Jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan, memakai masker, hindari kerumunan, dan jangan lupa cuci tangan setelah melakukan kegiatan. Seperti itu ya. Iya, Sampai Bu. jumpa kembali pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Marilah Iya, kita terima berdoa kasih. dulu sebelum mengakhiri pembelajaran. Bu Guru yang memimpin doanya ya. Ya, Bu. Berdoa dimulai. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya Bu Guru tunggu ya. Tetap semangat anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima Terima kasih. kasih, Bu. Terima Baik, kasih, terima Bu kasih. Guru. Ya, ada Pak Ibu. Halo Pak Gugu. Ya, halo Pak Perdosi. Ya, ini sudah selesai untuk presentasi mereka. Siapa dulu yang komentari? Saya dulu atau gimana Pak? Atau peserta Atau- dulu, mahasiswa dulu kalau mau. Oh, Mas Baru dulu. Oh nanti ya, kita. ya. Ya, silakan Ya, Bapak Ibu. Atau kita beri prioritas yang tidak maju. Ya, Jadi yang yang tidak tidak- komentari. Ya, Jadi yang 5 orang yang tidak itu silahkan untuk memberikan komentar. Baru nanti yang sudah maju. Gitu aja ya Pak ya. ya, Tapi ya. nggak usah panjang-panjang. Yang penting ini kita punya Boleh waktu saya, 30 menit. Ya silahkan Bu. Ya, luar biasa sekali Bapak Ibu tadi presentasi untuk peer teaching-nya. Kalau saya lihat di sini setiap Bapak Ibu yang maju itu mempunyai titik kekuatan sendiri-sendiri. Seperti Bu Singgi sama Bu Agustin tadi ya. Itu saya lihat itu karena memang audiensnya itu adalah siswa-siswa kelas 1, kelas 2. Jadi pemberian materinya itu sangat sangat lembut, sangat sabar. Jadi untuk siswa itu sangat bisa untuk mengikutinya dengan baik gitu. Terus kemudian tadi yang untuk Bu Vivin tadi, karena pesertanya juga kelas atas ya Bu Vivin ya? Iya, itu penyampaian materinya itu juga sangat detail. Begitu pula dengan siapa namanya Pak Heri tadi, untuk Bu Yuli juga, karena jadi melihat karakter-karakter teman-teman di sini nih yang di kelas bawah itu penyampaiannya sangat bagus lah semuanya gitu. Cuman mungkin karena aja sih kendalanya mungkin karena kendala jaringan yang sehingga ada beberapa
penyampaian medianya mungkin yang kurang bisa kurang lancar gitu. Kalau menurut saya seperti itu saja, Bapak. Ya. Oke, berikutnya siapa? Saya. Ya, silakan. Terima kasih atas waktu dan Liga ya. Iya, Bapak. Untuk keseluruhan dari teman-teman yang hari ini peer teaching, bagus, sangat bagus, Pak. Sama dengan Bu Yunita tadi, setiap guru punya titik kekuatannya masing-masing, ya. Sesuai dengan kelas. Memang basicnya lebih ke lemah lembut, terus penyampaian materinya juga disesuaikan dengan siswanya masing-masing. Kemudian untuk saya pribadi hari ini mengomentari Bu Ari dan Pak Heri. Untuk Bu Ari, sangat semangat ya Bu Ari, alhamdulillah sinyalnya kuat juga ini. Di sebelah jendela Bu ini. Ya, alhamdulillah itu sinyalnya sudah kuat. Jadi untuk pembelajaran yang dari ini terlaksana dengan baik tanpa ada kendala. Bu Ari semangat juga. Kemudian untuk Pak Heri, bagus Pak Heri, memang tadi ada sedikit kendala di penyampaian PPT media pembelajaran, terutama di videonya gitu. Sebelumnya mungkin belum dicoba dulu Bapak, dan nanti untuk kedepannya mungkin jika kita ingin memberikan media berupa video bisa dicoba dulu, Untuk Bu Tinggi pun juga sama, untuk terutama kita memang kesulitannya di media Ibu, kita kadang kesulitan untuk share gitu. Hanya itu saja Bapak, terima kasih. Oke, yuk siapa lagi? Maaf Pak, saya Ya, hari ini saya sama dengan Bu Lida. Saya Bu Erli. fokus sama Pak Heri sama Bu Ari. Tapi kalau saya perhatikan semuanya saya tambah deg-degan. Bagus-bagus semua. Ya Allah. Saya sampai bingung mau mencari di mana kalau saya perhatikan sih. Cuma saya sempat kepikir ini saran aja. Mungkin karena durasi waktu juga mungkin sebaiknya kalau menurut saya rencana bukan tujuan, rencananya itu kita mau ngapain hari ini, terus besok mau ngapain, mungkin lebih baik disampaikan lebih dulu. Begitu. Terima kasih Pak. Berikutnya. Maaf Pak. Ya, kalau saya melihat teman-teman tadi sama dengan guru-guru yang lain ya, luar biasa. Saya yang jadi mau tampil yang kedua jadi deg-deg juga ngelihatnya, wah keren sekali mereka. Dan ini juga jadi tambahan buat saya untuk nanti saya ngajar ke anak-anak saya juga. Jadi, dan saya melihat tadi teman-teman ada yang kendala dengan jaringan ya, tapi mereka tetap di stay tune di tempatnya, nggak gagapan seperti itu, nggak membuyar. Jadi saya melihat mereka luar biasa sudah mempersiapkannya. Ya yang seperti bilang Bu Eli ya, memang harus kita memberitahu apa yang akan dilakukan selanjutnya, dan itu anak-anak ngumpulin tugasnya di mana. Tadi juga disampaikan sih rata-rata di WA ya, belum masuk di Google Classroom ya, seperti itu. Ya itu aja sih Pak. Yuk berikutnya. Saya Bapak mohon izin. Ya. Wah, semuanya luar biasa. Saya hebat sekali semuanya. Ini menambah saya nervous Pak. Nanti yang tanggal 20 gimana ini saya ini. Sama-sama kelas 2-nya, tapi sepertinya karena muridnya yang justru teman itu yang membuat saya tambah deg-degan ya. Tambah saya nervous beneran ini. Terus tadi semua mempunyai karakter yang luar biasa semuanya dalam penyampaiannya. Untuk ibu-ibu yang terutama yang di kelas 1, benar kata Bu Yunita tadi, mengungkapkannya, menjelaskannya ke siswa sungguh luar biasa sabarnya. Bu Agus, Bu Singgi, Bu Yuli. Terus yang untuk anak-anak yang kelas atas, Pak Heri, Bu Ari, Bu Vivin juga sangat mendetail untuk menjelaskan ke anak-anak. Begitu aja Bapak, terima kasih. Pak Pardosi dulu, ya. Oh ya, baik. Ya. Ya, baik. Bapak Ibu yang terhormat, terima kasih ya sudah menyajikan dengan waktu yang tepat ya. Secara umum memang bisa dikatakan sudah bagus ya. Tapi
ya harus ada terus peningkatan. Harus diingat bahwa dalam pendahuluan itu intinya bagaimana Bapak Ibu membangun kesiapan siswa supaya siap secara psikis dan fisik atau secara mental dan fisik mengikuti materi ajar. Nah, jadi harus terkait apa yang disampaikan dalam pendahuluan harus terkait dengan materi. Tadi ada yang nyanyi, boleh. Tapi coba dikaitkan, usahakan ada kaitannya itu dengan materi, ya. Jadi persepsi atau pembukaan tidak hanya berarti harus membuka begitu saja, tapi harus memang namanya set induction, ya. Orang mengatakan set induction. Jadi memperkenalkan, ya, bagaimana kesiapan, men-setting, ya, men-setting pikiran mereka supaya fokus, supaya siap belajar sesuai dengan materi yang disampaikan. Nah, begitu Bapak Ibu, ya. Jadi jangan keluar dari posisi itu. Jangan keluar dari posisi itu. Apapun yang disampaikan dalam pendahuluan memang adalah bagaimana mempersiapkan siswa, dia siap secara fisik dan mental, bahwa kita belajar dan ini materinya. Nah, bagaimana caranya? Caranya bisa mengkaitkan pengetahuan yang ada, yang sudah dialami oleh siswa, kaitkan dengan materi, boleh juga mengkaitkan pengalaman mereka, kaitkan dengan materi yang akan disampaikan, begitu, ya. Nah, jadi ini menjadi hal penting. Jadi ingatlah bahwa dalam pendahuluan sesungguhnya maksud kita bagaimana kita men-setting kesiapan belajar mereka secara fisik dan mental. Fokus. Ini belajar, bukan main-main lagi. Masuk ruangan, siap belajar. Itu. Ya, meskipun cara-cara yang mungkin ada yang humor, yang membujuk mereka, tapi yang esensi itu. Bagaimana men-setting pelajaran. Ini tinggalkan yang di rumah, tinggalkan yang dari jalan tadi, sekarang belajar di ruangan kelas. Fokus. Nah, itu intinya di dalam pendahuluan. Nah, boleh dengan menyajikan tujuan, ya, mengantarkan. Tapi itu tujuannya adalah bagaimana supaya siap. Itu tujuannya. Nah, jadi jangan lepas dari konsep yang esensi ini, dari konsep yang sangat penting ini. Ya, Bapak Ibu, ya. Nah, sebab di beberapa tadi saya lihat, ada yang Pak Pardosi lihat, belum terlalu nyambung apa yang disampaikan dalam pendahuluan, belum sebenarnya merujuk pada materi, hal-hal apa yang mau diperoleh di situ. Belum, sebagian itu belum. Ya, sebagian belum. Nah, yang kedua, inti. Nah, inti itu kan sudah menyangkut semua, metodenya, medianya, pilihan kata, pilihan diksi, itu harus masuk semua. Jadi yang kita pelajari kemarin, ya Pak Pardosi belum lihat semua masuk, belum. Itu masih saya Pak Pardosi lihat masih hal-hal biasa saja. Belum masuk saya lihat itu. Misalnya tadi guru itu banyak yang mendominasi belajar ngomong. Ingat, kita itu misalnya dalam menyajikan materi harus mengaktifkan siswa belajar, berpikir kritis, merangsang berpikir kreatif. Ya, itu bagaimana misalnya materi disampaikan agar mereka scientific discovery, menemukan ilmu, problem solving. Ya, tadi banyak ada itu, ya. Udah Pak Pardosi sebut. Dia aja yang ngomong, tidak dicuru berpikir, malah ada yang terlalu cepat. Ada yang terlalu cepat tadi saya lihat. Terlalu cepat ngomongnya. Tidak diberikan kesempatan berpikir pada siswa. Misalnya ada gambar. Jangan guru yang menjelaskan, buat sesuatu, ya, pertanyaan. Jadi harus ada keterampilan bertanya tingkat tinggi bagi guru, ya. Pelajari bagaimana itu keterampilan bertanya, agar bertanya itu merangsang thoughts, merangsang dari tingkat tinggi. Jadi bukan sebutkan, jelaskan, jangan begitu. Tadi kan hanya ngomong gitu, pertanyaan, diskusi, sebutkan. Ya, berarti kan masih tingkat rendah, C1, C2, mana C6-nya? Muncul di situ. Jadi jangan buru-buru.
Nah, tadi ya Pak Pardosi lihat tadi cenderung sepertinya agak buru-buru menyampaikan. Tidak terlalu tenang ya, tenang, sampaikan secara ilmiah. Kalau materi ini adalah materi sangat penting, waktunya sudah berharga, maka disampaikan secara sistematis, secara akademik, ya, merangsang berpikir siswa, ya, merangsang bagaimana kreatif siswa, merangsang bagaimana bisa berkomunikasi nanti dengan baik. Ingat, kita katakan bahwa pembelajaran kita pembelajaran abad ke-21 atau berpikir abad ke-21. Ingat itu, harus diingat. Ini harus fokus terus. Bagaimana berpikir kritis, bagaimana memecahkan masalah, iya kan? Bagaimana berpikir kreatif, bagaimana berpikir kolaboratif atau berkolaborasi dengan sesama, sampaikan bagaimana cara kerjasama dan berkomunikasi dengan baik. Ini nggak bisa diabaikan, ya. Hal lain ialah kesiapan dan keterampilan menggunakan teknologi pembelajaran. Nah, ini adalah pembelajaran daring. Ya, ingat, ini daring. Oleh karena itu daring perlu bersiapkan secara matang. Ya, bukan kait ini, bukan ini. Nah, ada beberapa tadi kan yang itu tidak langsung running karena ada keterampilan di dalam menyajikan juga masih belum. Ya, harus meningkat ya. Ya, jadi saya melihat ada yang bagus tadi, yang sistematis. Saya apresiasi Bu apa tadi? Saya sangat senang tadi Bu Ari Purnamasari ya, yang selama ini malah saya khawatir dari sana sulit untuk menyampaikan. Tapi tadi saya lihat bagus ya, penyampaiannya tadi ya. Tadi saya sangat senang ya, karena sebenarnya saya khawatir loh, bagaimana nanti ibu ini karena dalam belajar seringkali sinyal terganggu, tapi di dalam penyajian materi berteaching ini sangat saya apresiasi dengan sangat bagus ya. Saya lihat tadi sangat bagus ya, Bu Ari Purnamasari. Tapi itu Bu Purnamasari ya, tadi saya lihat Ibu sudah berpikir bagaimana merangsang siswa berpikir, sudah ada itu, sudah masuk di situ ya. Sudah masuk di situ. Ya, sudah masuk tadi di situ. Ya. Nah, jadi begitu ya, waktu kita tidak terlalu banyak karena nanti memang kita akan ada mungkin nanti Bapak Ibu lihat ini masukan-masukan yang perlu diberikan. Nah, kemudian bagian penutup. Bagian penutup tidak melulu hanya menyampaikan materi yang akan datang, ya. Tapi bagian penutup itu bagaimana memberikan penguatan terhadap materi yang ada. Itu berbagaimana cara gitu yo. Bisa dengan cara menyimpul. Tadi ada yang menyimpulkan di sendiri yang ngomong. Hanya di sendiri ngomong, ya apa tadi ini gitu lagi. Ada lagi malah sudah terakhir seperti mau belajar lagi. Jadi belum menunjukkan bahwa itu adalah penutupan. Ada tadi itu siapa mau bertanya seperti masih inti, ya kan? Ada tadi itu. Nah, itu Bapak Ibu perhatikan. Maka perlu disimak secara cermat, ya. Ada tadi itu sudah penutupan, sudah mau berakhir, tapi rasanya seperti mau inti lagi dia berkembali karena ditanya lagi begini gitu kan. Jadi Bapak Pardosi khawatir loh, apa masih ada materi? Ini habis waktu ini gitu kan. Nah, jadi di situ. Jadi pola yang tiga itu harus tegas dan ada makna-makna yang tertentu yang sangat penting yang harus kita jadikan sebagai referensi setiap kita mau mengajar ya, Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi saya apresiasi bagus semua ya, tidak ada bagus, tapi harus terus meningkat. Mana yang kita pelajari kemarin? Ya gitu kan, itu hanya beberapa yang mengunculkan itu saya lihat. Ada yang ragu-ragu, ada yang takut-takut. Saya takut-takut, kalau sudah biasa mengajar. Itu gitu tingkatnya pun ragu-ragu itu. Pak Eri itu ngomongnya itu kok seperti khawatir, tidak seperti ragu-ragu. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi saya sangat apresiasi ya, bagus semua waktu yang sudah diberikan memang dibangunkan secara efektif ya, Bapak Ibu ya. Tapi ingatlah bahwa kita harus selalu maju dan maju ke depan ya, Bu Yuli Sidinrum ya. Ya. Barangkali gitu Pak Gugu, nanti habis waktu. Ya. Terima kasih Pak Pardosi. Jadi semuanya sudah dibahas. Jadi saya ya tinggal ngamini saja. Jadi gini, memang jadi pada umumnya sudah bagus. Namun demikian ya
tadi seperti Pak Pardrosi katakan masih ada beberapa yang perlu ditingkatkan. Jadi secara umum memang oke. Cuma saya tidak melihat di dalam penilaiannya itu yang tidak begitu nampak. Saya itu pengen jawabannya yang benar yang mana. Contoh tadi yang membuat wacana tadi kan suruh buat tema ya. Tema dari wacana tadi siapa? Siapa tadi itu Bu Vivin atau Bu Ano? Yang tema suruh nomor tadi. terakhir. Ya. Bu Vivin apa Bu Ano? Bu Yang Vivin nomor ya 4 nampaknya. Yang ya nomor 4 ya Bu Singgih kah? Yang tema tadi loh, ngeteskan tema, nah, terus pertanyaannya ada 8 gitu loh. Salah satu kan suruh menentukan tema lah, jawabannya yang benar itu seperti apa itu enggak sampai ke sana. Karena di dalam penilaian ini. Iya. Yang di akhir itu loh. Nah, dan itu ternyata dari semuanya, dari mulai dari Bu Yuli, Pak Heri sampai yang terakhir Bu Agus itu di dalam penilaiannya nampaknya sekilas saja. Padahal penilaian kan tidak perlu banyak-banyak sih ini loh. Nah, itu yang pertama ya. Jadi penilaian, fokus di penilaian. Tujuan dari pembelajaran itu apa, siswa dituntut apa, terus nanti pengukurannya seperti apa. Kalau siswa diminta menentukan tema, ya temanya lah. Tema, kalau anak itu menentukan, saya yakin kok di antara sekian nanti temanya akan beda-beda kok. Itu loh ya. Jadi ini. Kemudian untuk materi ya, materinya kok boleh saya katakan kebanyakan semua. Ya ada sih yang enggak, itulah ada. Seperti yang pertama, kalau waktu 20 menit tadi yang pertama Bu Yuli ya. Bu Yuli kan ada matematik sama ada montase ya kalau itu. Mozaik, Pak. Mozaik ya. Itu sebenarnya kan kalau 20 menit salah satu saja kan bisa ya. Enggak harus dua-duanya. Ya, ketika dua-dua kan kayak kejar-kejaran jadinya. Iya kan? Ya, misalnya milih di mozaiknya silahkan. Cara buatnya begini, ini hasilnya gini, modelnya kan ini. Saya pikir waktu 20 menit kita bisa nyampaikan dengan sangat leluasa atau ambil matematikanya. Menjelaskan untuk penjumlahan tadi itu loh. Pakai cara apapun sampai penilaiannya. Saya pikir begitu ya Pak Pardrosi ya, bisa begitu ya. Waktunya yang kanan 20 menit ya, 20 potong untuk menjelaskan materi itu. Jadi tidak usah harus mencangkup materi. Ya, kita tidak bisa untuk semuanya. Tapi saya yakin nanti kalau dalam pembelajaran kan waktunya panjang, Bapak bisa, Ibu bisa ngatur ini. Cuman untuk kalau saya loh satu saja tapi mantap betul. Mantapnya apa? Materinya komplit. Mulai dari pengertian dasarnya, kemudian hubungannya dengan yang lain, kemudian aplikasinya sampai nanti ini implementasinya. Sampai pemecahan masalahnya yang sampai hot itu loh. Seperti yang sampah tadi bagus itu sebenarnya. Cuman juga agak kebanyakan itu loh. Kebanyakan itu jadi kayaknya ini sebenarnya tidak perlu saya begitu. Nah, nanti untuk yang tahap berikutnya kalau bisa begitu. Jadi tidak harus yang di RPP semua disajikan, tapi dengan durasi waktu tertentu itu kita memerlukan materi apa yang ini. Jadi tidak perlu banyak-banyak sehingga nanti alat ukurnya jelas. Begitu kita beri alat ukur itu loh. Nah tadi kan yang matematik kan langsung di pemecahan masalah ya. Nah awalnya bagaimana kita ngajari pemecahan masalah pada anak itu loh. Prosedurnya kan itu cukup itu yang Bu. Pak Heri satu aja. Cuman pemilihan materinya aja. Jadi kemarin saya ketika memandu penyusunan soal di ini salah satu kabupaten di Kaltim. Itu kan materi itu mau dikeluarkan, ternyata alternatifnya macam-macam daripada diprotes orang tua. Nah itu nanti kan mirip-mirip apa itu. Siapa tahu nanti ada yang salah satu kan tumbuh rambut di mana kan gitu kan. Nah nanti orang tua protes kan jadi wah ini kok porno gitu loh. Kemarin ya untuk materi itu enggak usah dikeluarkan. Tapi memang ada gitu loh. Ada materi lain yang lebih esensial sekali gitu untuk disampaikan gitu loh. Jadi itu kan lebih tepatnya sebenarnya kan anak SMP ya. Tapi memang sekarang masuk itu loh, dimasukkan di SD itu. Topik itu loh. Jadi pengenalan diri di ini. Enggak masalah itu memang kurikulumnya begitu gitu loh. Jadi ini enggak apa-apa. Jadi saya ini memang juga saya sepakat dengan Pak Pardrosi itu. Saya khawatirnya Bu Ari itu nanti seperti kemarin waktu belajar harus cari sana cari, tapi alhamdulillah jadi kemarin saya sarankan untuk bisa cari sinyal yang bagus, hasilnya jadi bagus. Jadi
Ya, Jadi bagus. intinya di sini ya, jadi pada pembelajaran itu kegiatan awal akhir seperti yang Pak Patricia katakan tadi, di awal kan untuk mempersiapkan psikis dan ini fisik dan psikisnya, jadi secara mentalnya siap, fisiknya siap, materinya juga siap. Jadi harus materi antara hubungan materi yang akan disampaikan dengan yang lalu ada enggak, atau dengan kehidupan sehari-hari ada enggak. Kemudian ketika kita akan menggunakan apa ya, semacam zel-zel atau apa yang ada kaitannya dengan ini, jadi nyambung. Misalnya nyanyi matematik, ada lagu matematik dibuat itu kan, atau yang kalau yang lainnya misalnya titik hujan, nah kaitannya nanti dengan suhu, dengan cuaca, dengan apa. Jadi ada keterkaitannya itu. Itu masuk di bagian awal. Nah, ketika inti nanti sudah bagus ini, baru di akhir itu paling tidak ada refleksi sama penilaian itu. Untuk mengukur proses ini tadi, apa saja yang harus di ini. Nah, kita kan tidak tahu ya jawabannya seperti apa, jawabannya nanti benar apa enggak, itu di penilaian itu loh. Jadi karena banyak ini loh, anak itu perlu dituntun atau perlu ini belajari tentang apa? Ketika kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya divergen. Bukan jawabannya tunggal, jawabannya bisa banyak. Dan jawaban banyak itu bisa benar semua. Nah, baru nanti setelah itu kita klarifikasi dengan alasannya. Loh, kok jawab ini apa? Kok jawab ini apa? Jadi tidak harus sama dengan kuncinya guru gitu loh. Jadi itu. Misalnya tema, loh kamu temanya kok nggak nuliskan ini, apa alasannya? Nah, alasan itulah yang merupakan nilai plusnya bagi anak. Sehingga anak itu bisa berpikir, bisa berkreasi itu. Jadi berinovasi untuk bisa, oh jadi dia punya argumen. Jadi melatih di situ. Nah, itu kelemahan murid-murid kita yang kalau Pak jawabnya itu alasannya apa? Nggak tahu, Pak. Ya pokoknya begitu saja kan itu loh. Nah, maka perlu diri ketika jawab ini apa alasannya, apa alasan. Nah, itu perlu dilatih sejak dini. Mulai dari kelas 1 bisa kok. Mulai dari kan ini. Jadi kenapa jawaban itu jadi tidak jangan sampai pakai pokoknya jawabnya ini. Nah, seperti kalau guru-guru ngajar kan ada yang pakai LKS ya. LKS itu kuncinya itu. Kalau tidak sama kunci salah, padahal ada jawaban lain. Itu loh ya, jawaban lain yang juga mirip atau hampir sama juga benar kan itu loh. Jadi yang penting alasannya apa itu. Ketika itu tidak sesuai dengan tantangan dengan ini ya tidak apa-apa gitu loh. Saya pikir ini jadi selamat bagi yang sudah maju, sukses. Jangan patah semangat ketika dikoreksi dan jangan terus frustasi karena disalah-salahkan. Ya karakter saya memang saya sering itu mengoreksi yang salah. Saya tidak pinter untuk menyanjung-nyanjung gitu loh. Ada punya bagus, tapi kalau itu salah biasanya tak korek-korek gitu. Jadi saya bukan tidak jago untuk menyanjung, tapi saya bisa untuk ini. Jadi, memberikan gitu ya Pak Pardosi. Silakan kalau ada. Saya pikir itu Pak. Terima kasih banyak Pak Gugu. Luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu, ini kan masih terus ini kita akan ada nanti di kompetensi, akan ada lagi ujian-ujian yang lain dalam presentasi. Jadi kalau misalkan ada lagu yang mau dilakukan, itu nggak perlu fokus sampai selesai lagunya, karena itu habis waktu nanti, itu dianggap selesai saja, ya. Yang penting Bapak Ibu bisa menyampaikan ya materi dengan baik, gitu ya, dengan berbagai teori yang kita pelajari terkandung di sana, ya, pilihan kata yang betul-betul bermutu, gitu ya, cara ilmiah disampaikan materinya, ya, bagaimana scientific discovery, menemukan ilmu, bukan menyampaikan ilmu, tapi menemukan dia, ya, siswa itu, begitu ya. Jadi tak perlu misalnya diskusi, lama kali diskusinya, nggak penting kan? Diskusi dulu, lalu lama, nanti habis waktu itu. Nah, apa what next? Apa lagi setelah itu nanti yang Ibu berikan, gitu ya, Bapak Ibu berikan, gitu ya. Nah, jadi langsung yang sangat yang efektif itu yang disampaikan, karena waktunya kan sedikit itu. Jadi ingin dilihat bukan waktu misalnya bernyanyi, bukan waktunya untuk menunggu siswa diskusi, tidak, tapi bagaimana Ibu menuangkan ya pengalamannya itu agar bisa menciptakan suatu proses belajar yang bermutu, gitu ya.
dengan digabung berbagai keterampilan yang sudah kita pelajari itu. Jadi harus tampak ada perbedaan, ya, perbedaan dari sebelum. Nah, Ibu nanti akan perlu melakukan otokritik bagi dirinya. Sudahkah sebenarnya yang tadi itu presentasi itu sudah ada perubahan enggak dari yang biasa-biasa dilaksanakan selama ini oleh Bu Yuli? Ini Bu Yuli mungkin saya merasakan baru sedikit itu, ya, perubahannya itu. Saya bisa tahu bahwa Ibu Yuli itu merasa baru sedikit itu yang apa. Mestinya sudah banyak loncatannya. Karena memang kita sudah belajar hal-hal yang lebih bermutu selama sudah hari ke-8 ini kan. Untuk di sini dan sebelumnya sudah ada. Jadi artinya ada loncatan itu, perubahan ya. Perubahan bagaimana cara kita tampil di depan siswa itu. Nah, jadi harus ada keinsafan betul-betul dari diri, memang, ternyata perlu ini, perlu berubah ini, perlu berinovasi, perlu kreatif, perlu mencari masalah, perlu berkolaborasi, perlu ini. Nah, itu dia, perlu HOTS, ya kan? Ya, itu. Jadi, HOTS itu ya cara belajarnya, pilihan-pilihan kata yang bermutu. Jangan, tak perlu terlalu banyak ngomong, ya kan? Pilih kata, nah ini harus dilatihkan ya. Memang sudah ada yang sudah terbiasa, tapi karena apa? Mana menanamkan konsepnya, mana menanamkan ini harus begitu. Jadi berpikirnya itu sistematik ya. Ini menyampaikan ilmu gimana ini. Nah, tadi ada peta kognisi ya tadi kan, berpikir. Nah, itu bagus itu. Tadi Bu Ari itu kan disampaikan siswa bagaimana supaya bisa memetakan ilmu itu. Nah, itu salah satu berpikir tingkat tinggi siswa kan. Nah, itu. Jadi mulai-mulai seperti itu yang dikembangkan. Ya, itu Bapak Ibu ya. Bagaimana yang lain dulu tadi merasakan dulu? Coba kita tanya dulu Pak Keluarga ada waktu. Apakah Bapak Ibu merasakan ada perubahan yang dilaksanakan tadi dari yang biasa? Di mana letak perbedaannya? Coba Ibu Yuli. Kalau dari saya pertama, biasa kan kalau ngajar itu karena kita juga terbatas waktunya, mungkin di pembukaan kayak kurang mantap gitu, Pak. Nah, setelah kemarin belajar ini, saya juga tadi udah mencoba, walaupun memang masih kurang, tapi setidaknya ketika sebelum mulai pembelajaran itu memang betul-betul siswa tuh harus dipersiapkan. Jadi dipersiapkan secara matang bahwa anak itu memang siap buat belajar seperti itu. Terus juga kalau kayak di kegiatan pembelajarannya, biasanya kan kalau kita standar ngajar tuh ya lebih dominan ke teacher center, kita jelasin terus tiba-tiba nanya. Kalau di sini setelah kemarin juga selama kita belajar ini ya, jadi saya lebih paham bahwa kalau misalkan pembelajaran yang baik sebenarnya kan lebih ke student center ya, jadi murid sebagai center pembelajaran, jadi murid yang aktif seperti itu. Walaupun juga tadi pas masih pair teaching-nya mungkin saya masih tergolong masih mendominasi, tapi kalau dibandingkan yang biasanya sih saya lumayan. Tapi nanti ke depannya bisa diperbaiki lagi. Sama di penutup Pak, kadang tuh saya juga ngerasa masih kurang. Jadi harusnya penutup, kadang tuh saya masih suka ngungkit tugas lagi. Jadi kayak balik lagi pada sudah harusnya akhir seperti itu. Nanti ke depannya akan saya perbaiki lagi Pak. Ya, terima kasih. Jadi sarannya. Ya, Bapak Ibu, jadi itu diingat ya. Bukan hanya fokus kita bagaimana mengajar. Itu yang harus diingat. Dalam ruangan kelas, jangan fokus bagaimana ibu mengajar. Tapi bagaimana siswa belajar. Nah, itu dia. Apa pengalaman belajar siswa itu sesungguhnya. Itu yang harus difasilitasi oleh guru. Jadi jangan berfokus konsentrasi guru ini mengajar, menyampaikan materi, mengatur siswa, mengontrol perilaku siswa. Bukan begitu. Tapi apa perilaku siswa yang harus berubah. Apa pengalaman belajar siswa ini? Nah, itu dia. Maka disebut student active learning. Iya kan? Maka disebutlah guru fasilitator. Nah, di situ dia. Tapi ini persiapan yang matang yang harus disiapkan oleh guru. Jadi jangan fokus guru mengajarnya. Jadi bukan how to teach oleh guru, tapi how to learning of the student. Bagaimana belajar siswanya. Apa pengalaman belajarnya? Nah, itu dia. Maka memang kita kadang-kadang, makanya ini kan, cerita teman-teman, kalau ada kepala sekolah atau siapa saja yang datang ke ruang kelas,
biasanya para guru takut karena pikirannya yang dilihat bagaimana guru mengajar. Iya. Nah, tapi Betul, Pak. coba pengalaman teman-teman yang di Jepang, di Amerika, itu nggak masalah, karena yang dilihat itu nanti bagaimana siswa belajarnya. Jadi siswa guru itu walaupun datang direkturnya atau kepalanya itu enjoy dia. Tidak akan dilihat gitu, tapi bagaimana siswa mengajar. Fokusnya bagaimana siswa belajar, bukan fokusnya bagaimana guru mengajar. Nah, tetapi memang bagaimana siswa belajar karena difasilitasi oleh guru bagaimana dia mengajar secara berqualified. Nah, di situ ya, tapi prakteknya di ruang kelas itu akan terlihat bagaimana siswa belajarnya. Nah, pengalaman belajar apa yang diberikan. Nah, itulah sejumlah ya konsep teori yang kita pelajari dituangkan dalam proses pembelajaran itu sehingga pembelajaran itu bermutu. Jadi karena perubahan perilaku siswanya yang penting kan di situ yang penting. Ya, memang Bu Yuli tadi sudah ngomong berubah perilakunya dalam mengajar, tapi bagaimana perubahan perilaku siswanya supaya siswa berprestasi. Makanya dinilai prestasi siswanya kan. Nah, begitu ya, Bapak Ibu ya. Ya. Mungkin waktu kita masih ada Kak Pak Gugu atau gimana? Oh iya, saya mengingatkan yang itu loh, rekaman videonya kan perlu diunggahkan nanti masing-masing peserta itu. Info yang kemarin kan itu dah. Iya. Katanya yang rekam kan yang rekam kan admin itu loh. Ya, berarti otomatis Pak itu Pak. Kalau itu kan otomatis tadi. Ya, kita sudah ngerekam, ada rekaman juga, nanti kan perlu ditanyakan itu karena kita perlu juga untuk bisa melihat nanti kan itu loh. Jadi lihat lagi, ini lagi kurangnya apa, ini jadi ini bagus, ini jadi. Ya, betul. Oke. Itu. Oke, saya pikir saya cukup itu. Jadi ini. Ya, kemarin kan ada ya, boleh molor sampai 4 berapa? Kemarin 45 atau 50 itu loh. Jadi kemarin gitu katanya. Kalau belum. Silakan yang maju kalau masih ada. Jadi waktu briefing kemarin loh Pak, karena kan bisa toh jadi ini. Nah, ya, betul, kalau masih ada yang penting sekali kan enggak apa-apa gitu loh. Ya, bagaimana Pak Heri? Pak Heri lah dulu. Bagaimana pengalaman Pak Heri tampil tadi dan bagaimana dibandingkan dengan belajar selama ini sebelum ada pelatihan, ada enggak perubahan dan bagaimana di dalam penampilan tadi sudah bisa betul-betul percaya diri dan di mana kekurangan itu namanya otokritik apa? Coba silakan komentarin. Iya Pak, tadi sih saat kegiatan inti itu kan seharusnya menampilkan video itu Pak ya. Oh iya. Tadi videonya enggak muncul, enggak muncul itu akhirnya ya pikiran saya jadi apa ya terganggu gitu loh Pak, jadi enggak berubah ya konsentrasi. Iya, jadi akhirnya tadi ya kelabakan juga, apalagi selanjutnya yang harus dilakukan. Nah untungnya tadi ada slide PPT, terus saya tampilkan itu, gitu Pak tadi itu. Ya banyak. Jadi tapi Bapak merasakan bahwa memang penampilan Bapak saat beritikin cari sudah berbeda dari yang selama ini ya, banyak perubahan ya, yang di ruang kelas. Iya. Nah itu harus bisa dirasakan ya, bidang-bidang mana yang selama ini, ya itulah hasil observasi yang kita katakan tadi, yang awal itu hasil observasi kita selama ini seperti apa sih? Nah itu kembali ke sana lagi, ya hasil observasi kita, solusi dan sampai tampil dengan sangat bagus. Nah Ibu Singgi dulu, Ibu Singgi tadi bagus, tapi ya mana Bu Singgi? Coba enggak bisa share screen ya? Hadir Pak. Apa? Iya. Ya, Bu Singgi, bagaimana Bu Singgi? Aduh Pak, karena nggak bisa share screen, jadi langsung saya jadi gugup, jadi jam. Rasanya tadi langkah-langkah yang udah dipikirkan disusun, ini. Buyar hilang ya. Aduh Pak. Nggak bisanya tadi karena sinyal atau karena apa Bu? Mungkin karena PPT-nya kan bikinan saudara saya Pak, atau ke saya di sini mungkin kebanyakan membuka layar. Di situ mungkin muncul PPT-nya Pak. Setelah saya tanyakan, jangan sama saudara saya, layar itu jangan banyak yang dibuka katanya. Aduh, saya down. Iya. Tapi sebenarnya asalkan hafal aja, banyak enggak apa-apa kok. Biasa Pak sama buka itu sampai 20 buka itu bisa kok. Cuman harus jeli. Tadi itu judulnya apa, apalagi kecil-kecil kan. Saya pikir itu enggak. Nanti bisa berlatih dulu itu. Kecil ya Pak hurufnya. Ya kan kecil-kecil, jadi milihnya yang mana itu jadi bingung kan.
Karena kalau di layar itu kan nanti jadi kecil-kecilan kan itu loh, jadi itu. Sebenarnya bisa, cuman ini ya memang tadi seperti Pak Pardosi katakan, siapkan dulu yang mau ditampilkan mana-mana urutannya, bukain, nah nanti tinggal klik selesai. Nah kadang-kadang juga di cross itu ditutup, di cross itu nyari bingung di mana ya nyimpennya tadi. Itu biasa, jadi kalau ini enggak apa-apa, perlu ya manajemen file itu namanya nanti. Iya, Pak. Oh iya, tadi ada yang yang memberi tugas kelompok. Lah kalau daring kayak apa itu? Ngerjakan tugas kelompok itu seperti apa? Diproses kan, ayo kerja kelompok lah. Ngerjakan kelompok bagaimana kalau daring itu caranya? Tadi siapa itu ada kan tugas kelompok ya nanti itu. Iya, Bapak. Kalau saya memang biasanya saya memberikan tugas kelompok ke anak-anak, tetapi mereka tidak tidak menghasilkan produk, hanya sebatas diskusi apa segala macam. Itu saya biasanya pakai Zoom, itu ada fasilitasnya breakout room. Nah, di situ anak-anak yang saya anukan dari kelompok-kelompok, mereka saya masukkan di kelompok-kelompok itu untuk melakukan diskusi gitu, Bapak. Oh ya, jadi itu kalau pakai Zoom begitu, itu bisa. Jadi buat berapa room gitu kan, satu kelas dijadikan 5 kelompok ini nanti gurunya tinggal kunjung kelompok ini bisa. Jadi itu kalau ini. Nah kalau yang tadi dimaksud seperti apa ya? Jadi tugasnya secara kelompok gitu. Jadi maaf Pak, kalau saya di sekolah saya kita pakai Google Slide. Jadi anak-anak sudah punya akun. Jadi mereka bekerja menghasilkan kayak seperti buat PowerPoint presentasi, mereka kerjain tapi lewat itu chat. Jadi mereka bisa semuanya mengakses, bisa menulis sendiri. Nah itu yang saya maksudkan, kerjasamanya gurunya bisa ngelihat gitu loh, jadi gitu. Jadi kan bisa menilai bahwa anaknya benar-benar kerjasama kan itu loh. Jangan hanya titip nama. Iya kan? Yang buat satu titip nama ya kan. Itu loh. Jadi itu fungsi dari kita melatih kerjasama kan, memang harus masing-masing memberikan kontribusi terhadap kerja kelompok itu gitu loh. Jadi ini bagus itu. Jadi yang perlu ada penjelasan yang bisa memahamkan kepada orang memang ini loh kerja benar-benar kerja kelompok itu loh. Jadi itu oke. Terima kasih. Ya. Bagaimana Bu, masih ada waktu Bu Agustina tadi, gimana perasaan Bu Agustina? Coba dinilai dulu, mana tadi Bu Agustina itu? Ya. Tadi Pak Pardosi rasakan kayak cepat-cepat saja. Bu Agustina tadi. Iya Pak, ya. Kenapa buru-buru menyampaikan materi? Iya Pak, saya di awal itu sudah panik memang Pak, karena pas menampilkan PPT-nya itu kan tidak kelihatan, jadi saya sudah mulai, makanya saya mengingat waktu juga, jadi dalam penyampaian buru-buru rasanya Pak. Nah, itu. Jadi memang lain kali supaya dipersiapkan kalau nanti ada presentasi, kita sudah buka dulu di file kita semua urutan-urutannya ya. Jadi tinggal kalau udah waktunya kita tinggal klik-klik saja. Nah, tadi coba sudah buka Pak, cuman karena banyak yang terbuka, saya salah klik juga. Jadi di tempat saya kan terbuka, jadi saya rasa sudah terlihat sekali kan sudah banyak bicara, ternyata belum dilihat sekali tampilannya Pak. Ya itu tadi ya. Jadi memang itu hal-hal seperti itu perlu, karena inilah perbedaannya kita dengan yang langsung face, karena ini memang adalah online, jadi memang ada persiapan spesifik untuk itu gitu, pastikan bahwa ini online gitu ya. Agak beda kan PPT yang disiapkan untuk on-site langsung ya. Nah jadi saya kira dari penampilan Bapak Ibu tadi juga itu akan banyak sekali pengalaman ya, pengalaman di hari-hari penting yang sudah direncanakan dengan sangat bagus saja, masih bisa ada gangguan-gangguan. Nah, lalu bagaimana mempersiapkan lebih matang lagi? Ya gitu, memang persiapan itu harus lebih matang, ya. Ya, begitu barangkali Pak Kuku. Ya, sudah. Betul, bagus sudah. Masih ada lagi enggak? Karena ini terus libur panjang ya, nanti kan sampai tanggal 20. Ya Pak. Iya Pak. Kan? Jadi itu loh. Ya izin Pak. Ya. Ingin menyampaikan. Mohon maaf Pak ya. Ya. Apa ini menurut pemikiran saya, kita itu peer teaching ini harus menyampaikan satu RPT itu, misalnya terdapat 3 mupel atau 2 mupel, itu harus kita sampaikan sekaligus gitu loh.
Jadi Oh. kita juga mikir dengan waktu bagaimana ini ya supaya sampai semua gitu. Oh gitu, jadi Tersampaikan semua, makanya jadi waktu Iya Pak. waktu real Tadi ini bukan pikirannya seperti itu Pak. makanya sampai Bapak kok nggak bisa lihat penilaiannya. Nah, jadi gini Bapak Ibu, memang untuk tampil hanya 20 menit, padahal mestinya harus 2 jam pelajaran, itu memerlukan pelatihan yang luar biasa, mana yang penting-penting, yang menyangkut, mana pendahuluan yang penting disampaikan. Makanya memang harus dilatih, kalau perlu bercermin di rumah dulu berapa kali, buat berapa kali gitu ya, sampai 20 menit. Jadi memang kalau belum pernah dilatihkan dengan waktu itu 20 menit langsung tampil, itu bisa kecewa itu. Nah, jadi nanti saya harapkan, apalagi nanti dalam ujian-ujian kompetensi, itu nanti juga ada durasinya, harus sudah ya dibuat dulu, ya dibuat di skenario di rumah dulu, sampai berapa kali, dengan materi seperti ini, itu begitu. Jangan disusun RPP 2 jam pelajaran, nanti diuji hanya 25 menit, lalu Bapak Ibu menyesuaikan di situ, itu kacau itu. Itu pikiran pun sudah kacau itu. Ya, iya. Jadi memang di situ yang perlu ya. Memang kita sudah setting apa-apa yang paling penting yang mau saya sampaikan. Betul. Sesuai dengan materinya, ya itu tadi intinya. Tadi kan sudah kita jelaskan, intinya ada pendahuluannya, isinya apa, kemudian intinya itu apa di sana, menyangkut metode, menyangkut media, menyangkut ini, menyangkut pembelajarannya, itu, iya kan? Di situ dia. Nah, kemudian menyangkut evaluasinya, menyangkut LKPD-nya, ya itu. Jadi ada yang esensi, ya. Jadi ada di situ tujuan, ada di situ bahan belajar, ada di situ media, ada di situ LKPD, ada evaluasi. Ini harus masuk. Ya, jangan terlalu banyak ngomong, evaluasi tidak ada. Tadi gitu kan, banyak ngomong, LKPD tidak ada. Nah ini, bagaimana ini? Ini, itu sampai dengan penutupan. Penutupan harus ya menyangkut bagaimana penguatan kepada mereka dan apalagi berikut. Nah itu, jadi ini yang esensi-esensi ini harus betul-betul dipersiapkan di rumah ya, bukan nanti lihat aja di sana. Itu yang kacau. Lihat aja nanti di ruangan. Nah itu kayak kewalahan itu. Itu. Jadi dibuatlah simulasi di rumah. Buatkan simulasi di rumah ya. Cermin. Buat stopwatch di rumah. Ya, kalau misalnya kita tampil hanya sekian menit dengan materi seperti ini, mana ini yang saya buatkan? Ya begitu ya, Bu Aris ya. Ya. Harus begitu. Ya. Ya. Jadi nanti untuk ujian kalau PPL ya, praktek itu kan ada 25 indikator. Ada pembukaan, ada inti, ada ini. Misalkan aja pembukaan, keterampilan membuka, keterampilan menarik perhatian, keterampilan ini menguasai materi. Lah kalau banyak-banyak materi malah bingung. Kalau saya fokus di satu saja, 20 menit itu habis materi apa, tapi harus jelas. Materinya mulai dari konsepnya, aturan-aturan, hukumnya, macam-macamnya sampai nanti kedalaman dan aplikasinya. Saya pikir itu malah kita sudah bisa menilai secara komprehensif. Nggak harus banyak materi tapi nanti hanya kulit-kulit hanya jeli, lah kan malah bingung. Jadi kedalaman materinya belum ada. Lebih baik misalnya bagian ini, misalnya tadi yang montase atau yang itu, montase saja atau matematik saja atau mosaik saja kan itu loh. Itu malah lebih detail, lebih rinci, kita sampai dalam. Ya, jadi betul, kita betul. bukan menilai bahwa RPP itu harus tersampaikan semua, tapi urutan yang ada di situ harus ada gitu loh. Misalnya kebenaran konsepnya, pemahaman muridnya nanti dilihat dari evaluasinya itu jadi ini lengkap, termasuk nanti kan dilihat RPP-nya juga apakah cocok enggak yang disampaikan itu dengan yang soal ada di RPP-nya kan gitu loh. Nah itu yang harus ada 25 butir itu. Ya betul. Jadi nanti akan dipelajari itu ya. Ikut isu dengan waktu yang ada itu ya, Bu Aris dan ya semuanya ya. Ya Pak. Ya jadi memang jangan sekali-kali sudah membuat RPP yang bagus, tapi ketika mau ujian nanti lihat di sana saja. Ngomong.
Oh iya, ada satu lagi Pak yang belum ini penting sekali. Ternyata banyak yang menggunakan bahasa Indonesia tidak baku. Ya. Nah, ngapain ya? Ayo, kan itu loh tadi ada ya. Jadi gunakan pakai bahasa yang bagus lah. Jadi yang ini. Dan karena Bapak Ibu guru jadi memang agak susah ya, kita pelan-pelan. Jadi kalau kita nyampaikan sekarang itu loh. Jadi itu pakai itu ya. Pilihan katanya juga perlu hati-hati karena kita ngajari itu loh. Karena sekarang memang anak-anak itu banyak yang pakai ini bahasa-bahasa gaul itu loh. Bukan ini. Jadi agak dikurangi. Tadi pada umumnya iya kok. Iya. Iya kan? Iya ya, Pak, itu, benar. Ya, itu harus berhati-hati bahasanya. Karena nanti di penilaian itu juga ada penggunaan bahasa, volume dan intonasi. Itu ada dinilai juga. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu loh. Jadi gitu. Jadi dari awal sampai akhir itu. Nah, perlu ini. Karena kita sebagai guru harus ini menjunjung tinggi ini kebakuan bahasa itu. Oke, terima kasih Pak. Jadi ya. Baik Bapak Ibu ya, kalau masih ada lagi yang komentar, yang menyampaikan, ada komentar atau bagaimana ini Bu Ari? Ya apa bersyukur bahwa hari ini hari yang berbahagia buat Ibu ini saya. dari karena waktu latihan kemarin kan banyak lari sana lari sini, dapat itu loh. Saya itu bayangkan ketika peer teaching tidak dapat, tapi alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan nanti sukses lagi untuk semuanya saja. Oke. Ya. Mungkin kita pindah ke LMS ini. Ya, LMS ya. Ya, baiklah. Baiklah Bapak Ibu kita pindah ke LMS ya. Oke, untuk pertemuan ini kita tutup. Kita tetap berlanjut untuk di LMS ya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Mohon maaf lahir batin ya. Ya, sama-sama. Maaf terakhir ya. Lebaran Kak. Iya, selamat libur semuanya. Selamat libur semua. Jangan lupa disiapin. Hari ini. Kita juga boleh. Wujudnya besar. Hari. Iya. Aduh. Foto dulu nggak Bu buat lebaran? Oh ya Kak, ayo. Unit 1 nggak? Pasiennya unit. Kita nggak tahu kenapa. Oh, Bu Yuni nggak nampak ya? Iya. Ya udah. Lihat kamera semua, foto ya. Kayak gayanya? Oke. Gayanya gitu. Oke, 1, 2, 3. Oke, nanti saya share ya. Aduh. Ini kita libur panjang ya. Panjang Bu. Panjang ya. Sampai Selamat berlibur ya Ibu. Itu bisa digunakan untuk memperbaiki yang sebaik-baiknya. Iya. Jangan lupa perbaiki. Tetap nervous Izin live ya. Yo.